Kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian anime-anime supranatural di tahun 2021 ini. Yang jelas anime-anime ini bagus banget dengan tema supranatural yang berada di luar akal manusia tentunya. Cocok banget buat kalian yang lagi ngayal punya kekuatan support. Gawat. Tapi sebelum itu, gua mau ngingetin ke kalian buat ngasih nilai video gua dengan like dan beri tanggapan tentang video ini. Ya minimal kalian ninggalin jejak di kolom komentar setelah kalian nonton videonya. Kalau kalian suka dengan video-video gua, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan waktu gua upload video lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Urasekai Picnic. Urasekai Picnic. Ketika kalian membuka sebuah pintu misterius dan kalian terbawa ke sisi lain dunia yang mengerikan. Di sana terdapat makhluk-makhluk legenda urban dari kisah internet yang beneran nyata. Penuh misteri gitu ya. Kira-kira kayak gitu cerita dari anime ini. Dimana anime ini menceritakan pintu misterius yang membawa orang ke dunia yang dipenuhi legenda urban. Jadi ceritanya gini. Seorang mahasiswi yang bernama Sorawo Kamikoshi membuka salah satu pintu misterius itu, dan dia pun terbawa ke dunia lain yang dipenuhi dengan legenda urban dari kisah internet. Ia menjelajahi pintu itu dan mendapati dirinya hampir mati di dunia tersebut. Tapi untungnya dia diselamatkan oleh cewek lain yang bernama Toriko Nishima. Yang mana si Toriko ini sangat terampil dalam menggunakan pistol. Dan dia tampaknya juga sedang mencari orang lain di dunia itu. Akhirnya mereka bersama-sama menjelajahi pintu-pintu di dunia itu untuk mengungkap kebenarannya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah sahabat itu sebenarnya ditemukan saat berada dalam masa-masa sulit dan mau berjuang bersama. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku sahabat waktu duit jajan kalian banyak, coba ajak dia ke dunia lain yang mengerikan. Bisa bertahan nggak dia? Gawat. Selanjutnya ada Project Scarf, Cathedral no Kizu. Coba kalau kalian tinggal di negara bebas tanpa hukum, pasti sulit ya. Atau kalian malah milih jadi penjahat. Gawat. Kira-kira kayak gitu latar dari anime ini. Dimana ada wilayah di Tokyo yang membentuk negara tanpa hukum. Oke, ini hanya ada di anime, jadi jangan dikira beneran. Gawat. Jadi ceritanya gini. Bangsal khusus Akatsuki di Tokyo dibentuk sebagai negara merdeka tanpa hukum setelah pemberontakan Akatsuki yang berhasil menggulingkan para majikan yang merupakan pemilik perusahaan di lingkungan itu. Kayaknya negara ini dibentuk dari pemberontakan orang-orang yang tertindas. Hebat juga ya. Untuk menjaga ketertiban mereka, mereka pun membentuk organisasi yaitu Helios, Artemis, dan Biro Keamanan Publik. Mereka semua memperkerjakan agen yang dikenal sebagai Scarf.
Sikap ini ditandai dengan tato yang memberi mereka kekuatan untuk menangani serangan peluru maupun senjata tajam. Jadi kayak ilmu kebal gitu. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah meskipun negara bebas tanpa hukum, bukan berarti kita bebas melakukan apapun. Karena orang yang tersakiti bisa balik menyakiti. Begitu juga dengan negeri ini. Meskipun hukum bisa dibeli, ilmu santet juga masih berlaku. Gawat, gawat. Selanjutnya ada Nighthead 2041. Nighthead 2041. Kalian yang bermimpi-mimpi punya kekuatan psikis, mending mikir dulu aja. Soalnya siapapun yang punya kekuatan psikis pasti akan diburu. Apalagi kekuatan psikis yang langka. Gitu kan pasti diinginkan semua orang. Gawat. Kayak di anime ini, di mana dua bersaudara diburu dunia karena punya kekuatan psikis. Jadi ceritanya gini, berpusat pada dua bersaudara, Naoto dan Naoya Kirihara. Mereka ini sedang dalam pelarian karena diburu oleh dunia sebab mereka punya kekuatan psikis. Ya hal wajar, dunia memang selalu berusaha merebut apa yang tidak ia miliki. Memang gawat ini. Begitu juga dengan kemampuan psikis ini, sehingga yang memilikinya harus melarikan diri. Pelarian diri mereka amatlah sulit karena dilacak oleh dua bersaudara lain, Takuya dan Yuya Kuroki, anggota Badan Keamanan Nasional yang bertugas melacak Kirihara bersaudara tadi. Jadi pelajaran yang kita dapat ambil dari anime ini adalah menjadi istimewa memanglah bagus. Tapi mereka yang istimewa selalu menjadi incaran orang lain. Artinya, yang menjadi orang biasa memanglah yang terbaik. Selanjutnya ada Wonder Egg Priority. Jika kamu ingin merubah dunia, kau hanya perlu memilih sekarang. Kini, kau harus percaya pada dirimu sendiri dan pecahkan telur itu. Kalimat yang membingungkan ya. Itulah pedoman yang didapatkan CMC dalam anime ini. Di mana CMC mendengar suara aneh yang menuntunnya pada sebuah telur di tempat gacha. Jadi ceritanya gini, berpusat pada cewek berumur 14 tahun bernama Ai Onho. Gitu ya. Dia ini dibully di sekolahnya karena memiliki kelainan heterokromia, sebuah kelainan mata berbeda warna. Memang sering itu di anime. Sejak saat itu dia berhenti sekolah. Suatu malam, dia mendengar suara aneh yang membuatnya mengambil telur gacha di gaspol yang terlihat seperti telur asli. Kemudian dia dibawa ke dunia mimpi buruk. Di dunia ini dia diberi kesempatan untuk menyelamatin orang lain yang punya nasib sama sepertinya, demi membawa kembali satu-satunya temannya yang bernama Koito yang kematiannya masih misterius. Nah, pelajaran yang kita dapat ambil dari anime ini adalah orang yang tampak berbeda memang selalu diasingkan orang lain. Tapi percayalah bahwa berbeda bukan berarti buruk, sebab pada dasarnya tidak ada manusia yang sama. Selanjutnya ada Flat Love. Oke, walaupun anime ini bergenre supranatural,
tapi mengandung banyak unsur komedi. Aneh ya? Tapi keanehan anime ini nggak sampai di sini aja. Karena menceritakan cewek sekolahan yang memelihara seorang vampir cewek yang membutuhkan banyak darah tentunya. Waduh, ngapain coba memelihara vampir cewek kalau dia sendiri cewek, tak berguna gitu kan. Dan anime ini jelas-jelas sudah jadi shoujo ai. Tapi anehnya lagi aneh nih, anime ini tetap bagus buat ditonton. Memang aneh ya. Jadi ceritanya gini, berpusat pada karakter utama bernama Mitsugu Bamba. Si MC ini rajin banget mendonorkan darahnya. Walaupun tipe darahnya yang unik itu nyaris tidak bisa digunakan. Suatu hari dia menemukan seorang gadis yang lemah di bank darah. Namun anehnya, aneh lagi nih, cewek itu masih punya kekuatan yang besar buat ngancurin brankas darah yang berisi banyak darah. Emang aneh kan? Setelah menghancurkan, cewek misterius itu pingsan. Karena kasihan, Mitsugu pun membawa cewek itu ke rumahnya. Dan dia pun akhirnya sadar kalau cewek misterius itu adalah vampir yang membutuhkan banyak darah. Sehingga dimulailah perjuangan Mitsugu buat ngasih makan cewek vampir itu. Gawat. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Karena bisa aja si cewek cantik yang kalian temui di jalan adalah makhluk halus atau sejenisnya. Gawat. Oke, jadi begitulah rekomendasi anime dari gua kali ini. Kalau kalian mau menanggapi dan memberi saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat nge-share video ini supaya teman-teman kalian bisa jadi wibu juga. Terima kasih karena sudah nonton dan sayonara.